Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait otonomi daerah di era Orde Baru dalam mata kuliah Sistem Kepemerintahan dan Otonomi Daerah. Berikut ini nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Regina Wetang, NPM 009. Yang kedua, Linda Sulistiawati, NPM 010. Yang ketiga, Safira Mutiara Sari, NPM 037. Dan yang terakhir, Ifti Nandea Resti Rosyadi, NPM 243. Sebelum kita membahas mengenai otonomi daerah di era Orde Baru, ada 8 subbab yang harus dibahas. Yang pertama, ide dasar desentralisasi. Kedua, sejarah desentralisasi Indonesia. Ketiga, sistem hubungan keuangan pusat daerah. Yang keempat, ketergantungan fiskal. Kelima, penyebab ketergantungan fiskal. Keenam, reformasi sistem pemerintah pusat. Yang ketujuh, reformasi sistem pemerintah daerah. Lalu yang terakhir, perubahan paradigma di era otonomi daerah. Yang pertama, ide dasar desentralisasi. Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan Grow with Equity, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Berikutnya, sejarah desentralisasi Indonesia. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang naik dan surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Berikut ini perjalanan desentralisasi di Indonesia. Yang pertama, pada periode perjuangan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, konfigurasi politiknya demokrasi, Undang-Undang otonominya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Hakikat otonominya otonomi luas. Yang kedua, pada periode pasca kemerdekaan tahun 1950 sampai 1959, konfigurasi politiknya demokrasi, Undang-Undang otonominya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, hakikat otonominya otonomi luas. Kemudian yang ketiga, pada periode demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, konfigurasi politiknya otoritarian, Undang-Undang otonominya Penpres Nomor 6 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, hakikat otonominya otonomi terbatas. Kemudian yang keempat, pada periode Orde Baru tahun 1965 sampai 1998, konfigurasi politiknya otoritarian, Undang-Undang otonominya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, hakikat otonominya sentralisasi. Kemudian yang terakhir, pada periode pasca Orde Baru tahun 1998 sampai 2004, konfigurasi politiknya demokrasi, Undang-Undang otonominya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, hakikat otonominya otonomi luas. Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan gambaran bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kemudian dalam rangka desentralisasi diserahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota selaku kepala pemerintahan daerah, yang dimana memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Disinilah titik awal terjadinya hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Atang Safruddin 2001.
Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah meliputi yang pertama, yaitu pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan keuangan meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, yaitu dana dekonsentrasi. Yang keempat, yaitu tugas pembantuan. Ketergantungan fiskal. Tingkat ketergantungan fiskal adalah rasio besarnya jumlah penerimaan dana alokasi dari pemerintah pusat terhadap penerimaan asli daerah. Tingkat ketergantungan fiskal ini merupakan cerminan dari kemandirian suatu daerah. Semakin kecil ketergantungan suatu daerah, maka semakin baik daerah tersebut. Untuk melihat kemandirian daerah tersebut, dapat dilakukan dengan menganalisa mengenai seberapa besar PAD yang ada dan jumlah besarnya kebutuhan fiskal yang ada. Ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah. Kuncoro 2004. Untuk melihat ketergantungan fiskal, pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja atau kemampuan keuangan pemerintahan daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah, khususnya di bidang keuangan. Hal ini dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh pendapatan asli daerah dan bagi hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab ketergantungan fiskal. Penguatan desentralisasi fiskal ini ditandai dengan perencanaan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBN 2019 sebesar 832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 9% dari perkiraan realisasi pada tahun 2018 atau meningkat 45,1% dari realisasinya pada tahun 2014 sebesar 573,7 triliun. Transfer daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pajak dan sumber daya alam, dan dana otoritas khusus. Dengan jumlah sebesar itu, artinya pemerintah telah menaruh kepercayaan tinggi bagi daerah untuk secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya di semua bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal, serta tentang keagamaan. Namun, kondisi yang diharapkannya ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Keadaan tersebut justru membuat daerah ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ironisnya, ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Padahal, level kota atau kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menilik kondisi Indonesia saat ini, terdapat beberapa penyebab terjadinya ketergantungan fiskal. Yang pertama yaitu tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung, ditarik oleh pemerintah pusat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan pajak bumi bangunan. Perusahaan-perusahaan banyak tersebar di daerah-daerah. Transaksi-transaksi penjualan banyak terjadi juga. Namun, setiap penerimaan pajaknya merupakan pajak milik pemerintah pusat. Hal tersebut membatasi anggaran pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluarannya, khususnya daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. Yang kedua, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah adalah untuk mencari laba, dana pembangunan daerah. Hal yang memungkinkan kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah adalah kinerjanya yang kurang memadai serta daya saing dari para kompetitor. Lalu penyebab yang ketiga yaitu bersumber dari perkembangan penduduk yang tidak diikuti dengan peningkatan negara. Seperti yang kita ketahui, dana alokasi umum untuk setiap daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal yang dikurangi dengan kapasitas fiskal. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan nilai gaji PNS daerah. Lalu selanjutnya penyebab yang keempat, masih terdapatnya persaingan antar pemerintah daerah. Persaingan ini timbul dari persaingan pajak antar daerah sebagai sumber PAD masing-masing. Pemotongan pajak lokal secara sepihak oleh satu daerah guna menarik investor akan diikuti oleh daerah lain agar tidak kehilangan investornya masing-masing. Perang tarif pajak inilah yakni menyebabkan PAD lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini sejatinya merupakan hal yang lumrah dan memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi perubahan demi menghadapi tantangan global yang lebih kompleks. Selanjutnya yang kelima, kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyesuaian belanja pemerintah daerah akan lebih tinggi daripada kenaikan DAU itu sendiri. Jika kita melihat realisasi belanja pemerintah daerah, kualitas belanja daerah masih kurang bagus. Rata-rata 45% anggarannya habis untuk membayar pegawai. Bahkan ada yang lebih dari itu, sehingga untuk setiap kebutuhan pembangunan penting lainnya, akhirnya pemerintah daerah menguntungkan dan menggantungkan kembali pembiayaan APBD pada transfer dari pemerintah pusat. Lalu penyebab yang terakhir, adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi. Hal itu akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Bukan hal yang baru di Indonesia. Hal serupa pernah terjadi dari pemisahan diri Timur Leste sebagai bagian dari NKRI. Hal ini pula yang dikhawatirkan akan terjadi jika secara finansial daerah dapat membiayai kebutuhannya tanpa mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Daerah tersebut akan berani untuk memisahkan diri dari bagian NKRI. Selanjutnya, reformasi sistem pemerintah pusat. Istilah reformasi ini digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi. Era reformasi ini dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintah demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen dan disahkan oleh Presiden Indonesia pada tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Reformasi sistem pemerintahan daerah. Pengelolaan pemerintah daerah dalam era reformasi yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah
mencerminkan adanya itikat untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, baik dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun dalam tatanan pemerintah daerah itu sendiri. Sebab itu, beberapa rumusan tentang otonomi yang diatur dalam undang-undang tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang ada dalam kedua undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa. Perubahan paradigma di era otonomi daerah. Perubahan di daerah ditandai dengan sentralistik, top-down, keseragaman, budaya petunjuk, instruktif, hierarkis yang pada menciptakan ketergantungan dan kesenjangan. Pembangunan daerah berarti daerahlah yang mengambil inisiatif pembangunan yang bersifat bottom-up, desentralistik, menghargai keberagaman, mendorong kemandirian daerah, dan keterkaitan antar daerah dan perlunya perimbangan keuangan. Berikut contoh perubahan paradigma pembangunan. Yang pertama ada kecenderungan melihat pencapaian tujuan pembangunan yang diukur dengan secara makro menuju pendekatan regional dan lokal. Yang kedua ada pilihan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dan yang ketiga ada asumsi tentang peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.